Bapak Profesor Dr. Haji Endin Mujahidin MA sebagai Rektor UIK Bogor, ini dengan para penguji dan juga promotor yang saya muliakan, Profesor Dr. Haji Didin Saifuddin sebagai promotor dan juga sebagai wakil ya, Direktur Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Masih ya, Prof? Oh, sedang. Mohon maaf. Tadi ada catatan gitu sehingga mohon maaf kalau saya salah. Berikutnya adalah Profesor tentu saja Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin sebagai Ketua Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Syafahullah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan secepatnya. Berikutnya adalah Profesor Dr. Hasbi Indra MA sebagai penguji pertama, Hafidzukallah, dan juga Dr. Adian Husaini PhD Hafidzukallah sebagai penguji kedua, dan juga Dr. Haji Ibdal Shah Hafidzukallah, Bapak Hendri Tanjung PhD, dan juga Bapak Budi yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah, kita panjatkan salam semoga tercurah senantiasa untuk hasanah tercipta kita Nabi Muhammad SAW. Perkenankan pada saat ini saya menyampaikan ringkasan hasil perjalanan yang lumayan panjang dari sebuah disertasi yang sederhana yang saya beri judul dengan Konsep Pendidikan Politik Konstitusional Perspektif Islam, Analisis Tafsir Al-Quran, Pendekatan Metodologi Tadabbur dalam Pendidikan Politik Islam. Hadirin yang saya muliakan, juga para tamu undangan serta keluarga yang saya banggakan, disertasi ini dilatar belakangi oleh sebuah harapan yang sangat kuat, dasar Pancasila adalah dasar negara, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sampai hari ini belum mendapatkan tempat yang cukup strategis di dalam pendidikan politik, khususnya pendidikan politik perspektif Islam. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menggarisbawahi pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu halnya dengan sistem pendidikan nasional yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tadi dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hanya saja yang semestinya kita wujudkan bersama. Kalau kita melihat fenomena dari sisi fenomena filsafat ilmu saja, dalam konteks ontologi misalkan hakikat ilmu pendidikan, politik konstitusional belum cukup komprehensif. Epistemologi masih sebatas akal, filsafat, dan empirisme indrawi, belum menjadikan agama, khususnya Islam, sebagai sumber ilmu. Begitu halnya dalam aksiologi, belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, apalagi agama. Begitu halnya dengan fenomena masalah domain pengetahuan, dalam teori belum, secara faktual masih terbatas pada kekuasaan. Padahal ya, ilmu pengetahuan politik sangat luas, tidak hanya sebatas kekuasaan. Konseptual
kita bisa melihat bagaimana kecenderungan politik kita masih sekuler, Islamofobia cukup mendominasi, pragmatisme dan juga transaksional. Secara prosedural juga kurang sistematis dan cenderung disruptif, metakognitif, kurang strategis. Begitu halnya dari sisi konsep pendidikan politik, perspektif Islam ini kalau dilihat dari sisi domain evaluasi masih menggunakan evaluasi Bloom. Secara kognitif banyak sekali kita temukan hal-hal yang kurang rasional hari ini kita temukan. Secara afektif, emosional dan penuh konflik kepentingan, dinasti baru dan oligarki kita saksikan hari ini. Begitu halnya dengan psikomotor, perilaku politik, transaksional tadi, pencitraan dan syarat money politik, salah satunya adalah BLT. Dari sini kemudian saya merumuskan bagaimana konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dirumuskan. Begitu halnya dengan bagaimana konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam ini diimplementasikan dalam pendidikan politik, dalam pendidikan formal, informal dan non formal. Dan terakhir bagaimana epistemologi dan metodologi tadabbur tentang pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dapat dirumuskan, dikembangkan, dan diimplementasikan sebagai the living constitution dalam upaya membangun konstitusionalisme dan kesadaran berkonstitusi menuju warga negara yang dicita-citakan tadi, demokratis dan bertanggung jawab. Untuk itu, penelitian bertujuan pertama menganalisa gambaran konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam, dan yang kedua adalah untuk menganalisis konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dan implementasinya dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal, serta yang ketiga adalah untuk merumuskan epistemologi dan metodologi tadabbur dan tafsir tematik, mohon maaf tafsir tematiknya sudah dihapus sudah tentang pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dan implementasinya sebagai the living constitution dalam upaya membangun konstitusionalisme dan kesadaran berkonstitusi menuju warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Metode penelitian kami lakukan dengan pendekatan library research secara kualitatif. Sebenarnya ada juga kami gabungkan dengan wawancara, walaupun sebenarnya ada juga yang terkait dengan lebih kepada experiential learning juga kami lakukan sebenarnya, tapi ini yang kami kembangkan di disertasi ini. Landasan teori secara ontologi, hakikat, struktur dan cabang ilmu pendidikan misalkan, ya, usaha sadar dan terencana. Kemudian juga dari sisi struktur pendidikan berbasis domain pengetahuan tadi, ya, faktualnya, konseptualnya, prosedural dan metakognitif, dan cabang pendidikannya berdasarkan domain evaluasi pendidikan itu sendiri, yaitu aspek kognitif, afektif dan psikologis. Secara politik, hakikat politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah itu mahrifah loh jinau. Struktur politik, sistem, aspek-aspek kebijakan dan organisasi dan cabang ilmu ini seluruh sektor kehidupan seperti politik pendidikan itu sendiri. Begitu halnya dengan kata konstitusional. Hakikat konstitusional merupakan hal yang bersifat dan berkaitan dengan konstitusi, yang merupakan wadah dan organ dari ruh atau jiwa dari konstitusionalisme. Struktur, konstitusi dan konstitusionalisme, pembahasan, kekuasaan dan perlindungan HAM. Artinya konstitusionalisme itu mengandung dua hal. Pertama, adanya pembatasan kekuasaan, dan yang kedua perlindungan sekaligus terhadap hak asasi manusia. Sementara cabang ilmu terkait dengan konstitusi adalah seluruh bidang kehidupan seperti konstitusi ekonomi sebagaimana ditulis oleh Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Kemudian Islam tentu saja sebagaimana kita pahami merupakan penyerahan diri atau compliance, ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Secara struktur kita memahami adanya iman, Islam dan ihsan dan cabang ilmunya seluruh sistem kehidupan pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Begitu halnya secara epistemologi, sumber objek pendidikan adalah manajemen usaha, lingkungan, sistem pembelajaran, dan seterusnya. Cara memperolehnya dengan penelitian, cara mengukurnya dengan dialektika. Sementara politik juga demikian, objeknya berkaitan dengan sejumlah teori dan konsep, filsafat dan ideologi politik, konsep-konsep masyarakat, negara, dengan seluruh dimensinya, kekuasaan dan sumber-sumbernya, serta pengaruh terkait hubungannya dengan kekuasaan. Itu digarisbawahi oleh Profesor Dr. Delia Nur.
Yang kedua adalah sumbernya, akal, filsafat, ilmu sosial, sejarah, dan pengalaman empirik. Cara memperolehnya, riset. Dan yang keempat, cara mengukur kebenarannya adalah dengan pendekatan ilmiah, logis, hipotetis, dan verifikatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Begitu halnya dengan konstitusional. Objeknya adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang ketiga, sumbernya kesepakatan masyarakat dan rakyat. Berikutnya adalah cara memperoleh dengan musyawarah atau pemungutan suara, dan yang terakhir adalah mengukur kebenaran sesuai kesepakatan. Sementara Islam, kita ketahui objeknya mengenai dan meyakini Sang Pencipta, ciptaan Al-Khaliq, dan hubungan antara keduanya yang saya rumuskan di sini dengan kalimat al-khuluq dalam bentuk risalah, agama, dan aturan pencipta. Yang kedua, sumbernya adalah wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah, akal dan pengalaman empirik. Yang ketiga adalah cara memperoleh ulum Quran, As-Sunnah, usul fikih, riset, al-bahthu al-ilmi. Dan yang keempat, cara mengukur kebenarannya adalah dengan observasi, tabayun, verifikasi, dan konfirmasi, bahkan tahqiq, pembuktian itu sendiri. Berikutnya adalah landasan teori terkait dengan masalah aksiologinya, solusi, dan netralitas ilmu, baik pendidikan. Mohon maaf, tidak akan saya bacakan satu persatu. Begitu halnya dengan politik, seluruhnya menyumbangkan bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir tentu saja, terutama dalam konteks keislaman, mewujudkan kebahagiaan dan akhirat. Kalau tadi kita bicara tentang politik, itu adalah untuk menuju kehidupan yang baik, maka Islam menawarkan hal yang seperti ini. Berikutnya pembahasannya adalah ini yang menjadi konsep tadi, bagaimana kita mengenal Al-Khaliq, mengenal Al-Makhluk. Begitu hanya dengan mengenal konsep dari Al-Khaliq kepada Al-Makhluk, itu adalah Al-Khuluq, satu akar kata dari khalaq wa yakhluqu. Yang berikutnya dikembangkan dengan risalah itu sendiri. Risalah menunjukkan etika maupun akhlak dari Allah kepada makhluknya, makhluk dengan makhluknya, termasuk alam semesta. Begitu halnya risalah itu representasi dari rahmat Allah, hamdulillah, dan iradatullah. Begitu halnya dengan nanti iradatullah itu bil kaun, dengan sunnatullah. Begitu bina kepada kita dengan qadarullah, dan yang terakhir adalah minna dari kita, yaitu dengan dinullah atau syariah itu sendiri. Dari ketiganya kita bisa mendapatkan khibrah, hikmah, dan ta'ah. Selanjutnya, Allah, hadirin yang saya muliakan, integrasi sistem pendidikan nasional dan pendidikan politik seperti Islam. Tadi sudah dikemukakan, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsinya tadi sudah dikemukakan. Kemudian inilah sistem yang coba kami kembangkan. Yang pertama adalah inputnya. Input terdiri dari yang pertama adalah SDM, yang kedua lingkungan, yang ketiga sarana, yang keempat kebijakan dan regulasi. Yang kelima ini yang sangat-sangat penting garis bawahi di sini, dan ini juga masukan dari Dr. Adi Husaini. Kurikulum diawali dengan agama, kemudian bahasa, kemudian yang ketiga Pancasila dan konstitusi serta undang-undang lainnya. Berikutnya adalah sains yang mendukung pengembangan sistem politik itu sendiri yang terkait dengan social sciences dan juga natural sciences. Dan terakhir adalah keterampilan baik eksperimental, experiences, dan juga habit, bagaimana kita atau kami membangun kebiasaan berpolitik Islami dalam kehidupan sederhana. Contoh adalah Gaza. Gaza itu dari sejak kecil anak sudah belajar berpolitik dengan begitu baik. Berikutnya adalah prosesnya, kemudian kami lakukan dengan tadabbur tadi, kemudian yang kedua dengan riset, dan yang ketiga adalah dengan literasi. Dan terakhir, output yang kita kehendaki adalah seperti yang tadi, yaitu menjadi to be learner. Yang pertama menjadi pembelajar, menjadi entrepreneur, dan yang terakhir adalah menjadi seorang yang leader. Dan inilah dampak dari output, yaitu outcome. Pertama Quran karakter, terus yang kedua adalah scientific ilmiah, dan yang ketiga literate sebagai seorang ahli dalam bidang dan terpelajar, terutama dalam memaparkan dan menyampaikan pesan kembali dari apa yang dipahaminya, sehingga menuju terbentuknya kader alim atau ulama yang mihani, profesional, dan juga za'im, yang juga sebagai pemimpin. Nah,
untuk itu konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dapat didefinisikan sebagai gambaran abstrak dari usaha yang sadar untuk mengembangkan proses belajar dan suasana pembelajaran yang mengantarkan berbagai potensi pelajar, mulai dari dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metodologi baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik, sampai terbentuknya warga negara yang berkepribadian Islami dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, berakhlak mulia, sehat, mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan, demokratis dan bertanggung jawab, dengan kekuatan jiwa dan mental konstitusionalisme yang mampu bersikap dan berperilaku konstitusional secara Islam, serta negarawan yang kontributif bagi peradaban berpolitik konstitusional manusia dan dunia pada akhirnya. Nah, konsepnya dari sini mayuridillahu bi khairin dengan tadabbur, sumbernya pada Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual, berikutnya dipahami secara lugha, secara bahasa, kemudian diambil korelasi satu sama lain, kalimat demi kalimat, ayat, surah dengan sunnah nabawiyah dan juga dengan realitas yang ada. Diambil adalah hidayahnya, petunjuknya. Apa yang bisa kita dapatkan dari petunjuk terus dikelola dengan dimanage yang dikenal dengan knowledge management, manajemen pengetahuan yang bersumber dari Quran itu, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan hadarah peradaban yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merumuskan seperti ini, tidak hanya politik tetapi juga terkait dengan masalah i'tiqadiyah, fikriyah, ubudiyah, begitu halnya dengan humaniora dan sosial. Di dalamnya ada politik dan juga pengetahuan alam karena Al-Quran begitu kaya. Nah, seperti inilah akhirnya kami mendapatkan sebuah kesimpulan atau novelty. Yang pertama terkait dengan implementasi konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam. Inilah yang kita harapkan prosesnya, kemudian dari sinilah sumber dan inputnya, kemudian input inilah yang masuk dalam pemikiran maupun hati serta fisik. Proses ini dilakukan dengan 3 pendekatan tadi, yaitu tadabbur, kemudian riset, dan juga literasi. Hadirin yang saya muliakan, ini implementasi tadabbur di dalam surah Al-Fatihah contohnya. Bagaimana dari surah Al-Fatihah ini diantaranya ini Prof. Din Tempoh Hari menyampaikan bagaimana kami bisa merumuskan dari fiqhul hidayah itu. Misalkan korelasi ke-33 konsep dengan dari mana 33 dari kata demi kata yang ada dalam surah Al-Fatihah itu baru satu surat berbasis rahmah, syukur, kemudian reward, punishment-nya, kembali ke hidayah, istiqomah dan juga hak asasi manusia. Sehingga dalam konteks hadarahnya pun kami bisa merumuskan apa yang disebut dengan yang pertama adalah konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam, yang kedua output berikutnya adalah konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan, di mana seluruh ayat itu membatasi kekuasaan kita, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Begitu halnya seluruh pembatasan kekuasaan itu tidak lain dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, yang kalau tidak dibatasi maka terjadi tidak atau pelampauan batas. Yang terakhir, hadarah juga menghadirkan konstitusi dan a living constitution. Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama, Quran adalah kitabun khalid wa ata'un mutajadid. Syarat daripada living constitution adalah 2. Yang pertama, tidak boleh terjadi perubahan, dan yang kedua adalah bisa menjawab seluruh dinamika yang ada. Kitabun khalid wa ata'un mutajadid, kitab yang abadi dan tidak pernah terjadi perubahan, ata'nya terus dinamis, persis sesuai dengan tuntutan the living constitution. Berikutnya adalah kami mencoba untuk insya Allah akan mencoba merumuskan sebuah mushaf tadabbur dusturi. Artinya tadabbur itu sebagai Quran sebagai hudan, sudah barang tentu aspek hudan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita adalah dustur atau konstitusi di dalam kehidupan itu sendiri. Kesimpulan dan saran, konsep pendidikan politik konstitusional dalam perspektif Islam merupakan gambaran abstrak tentang proses mempengaruhi individu agar mendapatkan informasi, wawasan, keterampilan politik sehingga mampu bersikap kritis, terarah dan beradab sesuai Islam. Yang kedua, konsep pendidikan politik konstitusional dalam perspektif Islam dapat diimplementasikan di berbagai lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. Saya melakukannya sampai hari ini di Al-Qudwat paling tidak, kemudian dan dalam berbagai macam kesempatan, khususnya dalam
sosialisasi 4 pilar, saya selalu menyampaikan konsep ini. Berikutnya adalah rumusan metodologi tadabbur dan tafsir tematik. Mohon maaf, tafsir tematiknya belum sempat dihapus, tentang pendidikan politik konstitusional perspektif Islam dapat diimplementasikan, dikembangkan, bahkan bisa menjadi jawaban terhadap the living constitution. Saran dan rekomendasi kepada semua lapisan masyarakat agar memahami konsep pendidikan politik konstitusional perspektif Islam. Dan ini akan menjawab problematika tadi, karena Plato mengatakan politik is education. Politik itu adalah pendidikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khair jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentu ini dari kecemasan, dari masalah, terutama melakukan pengamatan kondisi umat, jadi tidak pada langsung kepada normatif, berpikirnya tinggi kondisi umat, itu sudah baik, gambaran masyarakat tentang politik seperti apa. Nah, akibat dari konsep itu menimbulkan berbagai macam persepsi, bahkan praktek-praktek dan perilaku empirik yang amat sangat-sangat jauh dari apa yang diharapkan dalam konteks berpolitik, apalagi dari sisi konstitusional itu sendiri. Oleh karena itu, ketika para pemikir termasuk Plato, kemudian Aristoteles juga mensyaratkan bahwa terjadinya sebuah negara itu adalah melalui pendidikan, maka saya melihat pendidikan itulah yang menjawab, dan saya gunakan sebagai alat untuk menganalisa persoalan-persoalan tadi. Sekaligus kemudian kami mencoba merumuskan konsep itu, dan kemudian kami mencoba menganalisa hal-hal yang empirik di lapangan ya dengan konsep itu pula, dan akhirnya kami mencoba merumuskan hal ini. Terima kasih. Jadi kan kita melihat fenomena di tengah umat. Iya. Yang tidak memilih, mungkin jadi bergaya. Artinya ini kita institusi. Nah, pertimbangan situasi diaspora sudah muncul. Iya, dalam beberapa pembahasan di dalam saya sudah munculkan bahwa persoalan-persoalan yang terkait di lapangan hari ini, termasuk tadi misalkan perilaku manipolitik, pencitraan dan lain sebagainya, ternyata kalau kami turun di lapangan, kemudian berkomunikasi dengan masyarakat dengan konsep yang saya coba terapkan di sini, memang masih jauh luar biasa. Misalkan tentang apa itu politik saja, bahkan tentang legislasi saja misalkan. Banyak masyarakat, apalagi kalau bicara tentang konstitusi, banyak masyarakat yang tidak memahami. Sehingga dengan demikian Prof, saya mencoba menyimpulkan dari situ. Persoalan pendidikan, pertama terkait dengan kemampuan kognitif mereka tentang politik itu sendiri masih sangat-sangat rendah. Ya, itulah temuan yang kami dapat. Dari situlah kemudian kami mencoba merumuskan di sini penguatan aspek kognitif daripada masyarakat. Kami mencoba melakukan ini, Prof, paling tidak di pesantren kami, mohon maaf, di Al-Qudwa, hampir setiap pagi dari mulai Senin sampai Jumat kami mencoba melakukan proses itu, dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tahun, anak-anak kalau bicara tentang apa itu politik, legislasi, konstitusionalisme tadi, mereka mulai paham. Dan ini berdampak pada, kalau ditanya hari ini, kira-kira kamu mau memilih yang mana? Itu dengan rasionalitas yang cukup tinggi, sangat-sangat dipahami oleh mereka. Kita mengatakan, saya tidak mengatakan harus nomor ini, nomor itu, dan tidak. Tapi mereka bisa menentukan itu. Kenapa? Karena mereka sudah mulai memahami. Nah, kami sangat mengharapkan, Prof, ya, rumusan pendidikan ini tentunya bisa menjadi salah satu yang bisa kemudian menjadi solusi terhadap persoalan bangsa dan umat yang kita cintai. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang saya tangkap dari pertanyaan Prof. Baik, Prof. Ya. Jadi itu yang sangat penting. Ya. Jadi fenomena yang ada di tengah umat kan itu ya. Ini kan semacam dorongan umat agar lebih memahami
konstitusi. Nah, jadi apa yang Bapak sampaikan itu nanti harus dimunculkan di pendahuluan. Yang kedua di pendahuluan juga saya lihat sudah dimulai dari negara. Nah, kalau ditarik ke surah Al-Fatihah itu di mana? Rumahnya. Baik, Prof. Negara adalah salah satu objek pembahasan di dalam politik, yang di dalamnya tentu saja mewadahi yang disebut dengan konstitusi, kemudian kekuasaan, kedaulatan, dan lain sebagainya, sebagaimana digambarkan oleh Profesor Deliar Nur. Al-Fatihah, jika kita tadaburkan, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Konstitusi yang paling indah adalah konstitusi yang didasarkan kepada kasih sayang. Hubungannya adalah dengan Allah yang Maha Menciptakan, penguasa alam semesta, pencipta, penguasa, bahkan tadi pemilik kekuasaan, malikan mulki. Dari situlah kemudian saya mencoba mengkorelasikan bahwa di dalam suratul Fatihah terdapat konstitusi yang begitu mendasar. Kalau kita ingin membangun negara dengan dasar kasih sayang, itu akan luar biasa dahsyat. Hampir belum kita temukan hal itu. Walaupun kita menemukannya pada kata Pancasila itu sendiri, terutama ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi tidak muncul kata-kata penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kita belum menemukan di situ Malik. Sama diperbaiki beberapa teknis workload, perpustakaan, terus saya mengusulkan nanti ini dikompres presentasinya setelah selesai ada beberapa hal yang saya pikir nggak perlu dimasukkan di dalam presentasi supaya lebih mudah dipahami, terutama kemudian yang tentang isi pertanyaan saya, kok saya tidak menemukan ini ya pasal 31 ayat 3 ya? Mohon betul. Itu belum saya masukkan ini. Referensinya belum dimasukkan. Boleh nggak saya mohon dihafalkan sampai itu saja sudah termasuk. Sudah cukup untuk tinggal dikembangkan, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 dan Nomor 12 jangan lupa Nomor 12 tahun 2012 dan itu publikasi di yang suratnya juga karena dulu banyak mengutip istilah negara yang demokrasi undang-undang itu kan di undang-undangnya, di konstitusinya nggak ada, di undang-undangnya ada undang-undang. Jadi mohon ditambahkan itu nanti supaya lebih jelas ya konstitusionalnya bahwa ini memang pendidikan politik konstitusional. Nah ini pertanyaan yang tiga yang mudah andekan nih. Ini kan konsep pendidikan politik konstitusional ini diterapkan membentuk warga negara yang sadar politik yang benar gitu ya, langkah paham dia dan punya kesadaran politik yang benar. Nah, bagaimana Prof. Edis menjelaskan fenomena sekarang? Ya, kenapa dalam berbagai survei kok yang paling tinggi itu nomor 2? Dalam keyakinan saya bahwa dengan analisis ini kita bisa sampai kepada kesimpulan, misalkan pertama tadi, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita bisa mulai dengan tadi ontologi politik itu sendiri. Hakikat politik ketika ditanya ke masyarakat apa itu politik, mereka tidak begitu paham. Ya udah, pemilu lah yang namanya politik. Jadi secara ontologis begitu. Terus nanti dalam konteks kekuasaan, bicara kekuasaan dia tidak mengerti tentang kekuasaan. Yang ada adalah uang itu sendiri. Itulah yang saya terima, itu yang kami terima. Sehingga dalam perspektif, terutama dalam perspektif filsafat ilmunya, apalagi kalau bicara tentang aksiologi bagaimana sebuah ilmu politik, terutama perspektif Islam itu akan membangun yang tadi dicita-citakan oleh negara, yaitu lahirnya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tapi di sisi yang lain tidak menggunakan Islam sebagai konsep di dalam menjelaskan. Dan tidak terkecuali dokter yang saya amati misalkan, mungkin agak sedikit jauh ya, bagaimana misalkan, mohon maaf,
guru-guru, para alim ulama yang juga menentukan pilihannya tidak berdasarkan rasionalitas yang cukup bisa diterima, ya, tetapi berdasarkan emosi, berdasarkan kepentingan tadi itu permasalahan. Dan kalau ditanya, lagi-lagi saya sering dialog dengan beberapa ajengan, itu juga masalah politik itu bagi mereka bukan sesuatu yang seperti kita impikan, seperti yang Rasulullah SAW contohkan bagaimana dengan politik itu banyak menyelesaikan persoalan. Ini enggak, sebatas politik itu adalah sebatas yang namanya pemilu, nanti ganti presiden lagi, nanti ya sudah seperti itulah. Tidak ada hubungan apalagi secara konstitusional, tidak ada hubungan dengan persoalan yang terkait dengan pentingnya kita membahas konstitusi dengan mereka. Inilah barangkali yang saya yakini konsep ini adalah konsep yang insya Allah bisa membaca sekaligus bagaimana kita mengurai permasalahan tadi dan mencoba kami menawarkan sebuah solusi dengan pendekatan-pendekatan tadi termasuk kurikulumnya. Dan sekali lagi itu kami terapkan dalam perjalanan saya bertugas terutama di DPD. Jadi kalau sukses di pendidikan politik konstitusional ini harusnya UIN-nya 01 ya? Ya mestinya begitu. Mestinya begitu ya? Mestinya begitu. Pokoknya rasional di situ, di samping rasional apalagi kedekatan keagamaannya juga bisa dipertanggungjawabkan insya Allah. Oke lah, masuk akal. Terima kasih. Berikutnya kepada promotor silakan Profesor Dr. Dini Syamsuddin. Baik, terima kasih dengan sidang. Pertama, koreksi ya untuk menganalisis epistemologi dan metodologi konsep pendidikan Islam, pendidikan politik Islam. Jadi di perumusannya ada kata tadabbur, di tujuannya tidak ada kata tadabbur, yang ada metodologi konsep pendidikan. Bisa dibaca ya Pak? Iya. Kan berbeda ya? Insya Allah. Jadi kalau ada kata metodologi tadabbur di perumusan, maka di tujuan nomor 2 juga bukan metodologi pendidikan politik konstitusional, tapi metodologi tadabbur dan implementasinya. Gitu. Selanjutnya menggarisbawahi yang disampaikan oleh penguji Profesor Indra, itu nomor 2 itu tidak usah muncul lagi konsep pendidikan politik konstitusional, tapi diganti dengan untuk menganalisis, bukan untuk menganalisis di perumusan, bukan tujuan di perumusan. Iya. Di perumusan. Nah, bagaimana konsep pendidikan politik konstitusional kan sudah ada di atas konsep pendidikan politik konstitusionalnya. Iya. Yang dimaksud oleh Prof. Mas Indra itu bagaimana implementasi ya konsep pendidikan politik konstitusional dalam, nah begitu maksudnya, dalam pendidikan formal. Kalau konsepnya sudah dijelaskan di nomor 1, jadi yang kedua bagaimana implementasi konsep pendidikan konstitusional dalam pendidikan formal, informal dan non formal, itu yang dimaksud. Menemukan ada paling tidak ada 33 diksi pilihan kata yang Allah buat di situ, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin dan seterusnya. Yang kemudian kami mencoba mengkomparasikan Prof dengan teori tentang konstitusionalisme itu sendiri tadi. Ketika konstitusionalisme itu diterjemahkan atau diartikan dengan dua hal ini, yang pertama adanya pembatasan kekuasaan dan yang kedua adanya perlindungan hak asasi manusia, kami temukan itu semuanya ada di dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia ada di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. politik konstitusionalnya. Ya, politik konstitusionalnya adalah bagaimana kita, kalau bahasa konstitusinya misalkan dengan kalimat seperti ini, setiap warga negara harus mengikuti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan para rasul, bukan jalan orang-orang yang dimurkai seperti Yahudi dan Nasrani umpamanya. Itu sudah bahasa konstitusi. Alhamdulillah segala puji. Ya. Munasabah alhamdulillah dengan politik konstitusional adalah yang pertama terkait dengan masalah puji dan syukur itu sendiri, yang merupakan salah satu fenomena yang bisa menjebak seseorang pada
absolutely atau absolute power, kekuasaan yang absolut. Maka alhamdu merupakan ungkapan yang terkait dengan pembatasan seseorang untuk tidak lagi memuji dan dipuji, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berlebihan dalam memuji dan dipuji, bagi yang memuji itu akan menjadi ketergantungan yang salah terhadap seorang penguasa, dan bagi seorang penguasa kalau dipuji terus-menerus seperti hari ini, mohon maaf ya, kita menemukan salah satu catatan dari salah seorang senior di Tempo itu, dia mengatakan bahwa yang sekarang, mohon maaf saya tidak sebut namanya barangkali, terlalu disanjung dan dipuji. Maka saya tergelitik dengan ungkapan beliau, kemudian membaca beberapa referensi terkait dengan dampak dari sebuah pujian terhadap seseorang. Itu bisa mengakibatkan kekuasaan dia kemudian tidak mau dibatasi. Wallahu alam, itu korelasi yang saya temukan di situ. Baik, selanjutnya kalau dalam konsep Islam, bentuk negara yang dekat dengan konsep Islam itu apakah kerajaan, republik, khilafah, atau apa? Saya menemukan hampir tidak ada yang mengikat. Semuanya bisa terjadi. Sistem kerajaan seperti yang terjadi pada masa Nabi Sulaiman tidak ada masalah. Ketika konsepnya betul-betul paling tidak secara konstitusionalisme itu mampu membatasi kekuasaan dan membuat masyarakat terlindungi, umat bangsa itu terlindungi. Sistem khilafah juga tidak ada masalah. Tidak ada rumusan baku. Bentuk negara yang mutlak harus ini. Betul. Itu yang saya paham. Asalkan konstitusi berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Republik juga bisa. Kerajaan juga bisa, monarki, khilafah tidak ada masalah. Khilafah juga, ya. Karena yang al-ibratu bil ma'ani la bil mabadi, itu yang saya pahami. Ya, karena sebuah pengakuan itu karena faktor substansinya, bukan masalah bangunannya itu sendiri. Bangunannya bisa aja bangunan monarki. Satu pemikiran kalau bentuk negara itu bersifat kerajaan, hanya orang-orang tertentu saja bisa menjadi pemimpin, putranya, adiknya, kakaknya, cucunya. Apakah itu mendekati dengan konsep Islam? Kalau melihat prakteknya tidak ada masalah, karena tadi saya katakan bagaimana Nabi Daud alaihissalam mewariskan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman, walaupun itu berkah daripada doa Nabi Sulaiman sendiri. Ya, sehingga permasalahannya di sini. Tentu itu sebuah proses. Kalau melihat kepada apa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, itu adalah penyelesaian terhadap seluruh kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Di masa Nabi Muhammad, Allah menugaskan beliau dengan istilah khilafah ala manhajin nubuwah. Dan contoh khilafah yang paling sempurna adalah di masa beliau. Beliau adalah, kalau istilah Pak Jimli, beliau adalah bukan anak raja, beliau bukan sebuah keturunan dari kerajaan, bahkan dari rakyat biasa, masyarakat biasa. Kemudian yang terpenting di dalam sistem khilafah ala manhajin nubuwah itu adalah berjalannya risalah itu sendiri, sehingga kalau bahasa Plato dengan istilah nomoi, Pak Jimli juga menekankan, dan sistem pemerintahan berbasis etika dan risalah atau konsep itu sendiri, ternyata Rasulullah Muhammad SAW itulah yang pertama kali melakukan. Nah, itulah Prof. Kemudian dari situ sampai kepada akhir Khulafaur Rasyidin terjadi kembali sistem kesultanan, kerajaan kesananya, itu yang dikritik oleh Asy-Syinkiti, Muhammad Asy-Syinkiti. Terjadinya krisis konstitusional itu mulai dari situ. Dari mulai Fitah Kubro sampai kemarin Arab Spring, itulah krisis konstitusional dalam perspektif Islam dan di masyarakat Islam. Allah alam. Ya, baik. Sebenarnya para dokter baik. Politis. Nah, ini konsep pendidikan politik ini kan dia akan bisa diimplementasikan kalau guru dan muridnya itu tepat. Kira-kira konsep dari Pak Amang ini mau dididikan atau mau diajarkan ke siapa menurut penelaahan Prof. Pedus? Ya, Prof, ini memang kalau kita lihat
permasalahannya atau dasolen yang memang diinginkan adalah warga negara siapapun, sehingga pendidikan politik ini bisa diajarkan kepada siapapun. Tentu pertama dengan perspektif dan pemahaman yang baik dan benar. Pemahamannya seperti tadi, seperti yang di sini juga saya muat pemikiran dari Ibnu Sina ketika menulis tentang as-siyasah Ibnu Sina. Dia mengatakan politik itu mulai dari diri sendiri, Prof. Kemudian ad-dakhlu wal kharju, pemasukan dan pengeluarannya yang diistilahkan dengan politik fiskal, Prof. Itu sudah dimulai dari diri sendiri. Saya pemasukan dari mana, pengeluarannya kemana, itu harus ada as-siyasatu fi dakhlihi wa kharjihi. Kemudian as-siyasatu fi ahlihi, pada istrinya, fi waladihi, pada anaknya, dan itu persis sesuai dengan hadits Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, baik dalam konteks sebuah lembaga maupun dalam konteks satu per orang. Dan itu sudah diterapkan oleh Islam sejak dahulu, bagaimana para sahabat terlibat, sampai anak-anak kecil pun terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ya, jadi jangan sampai pendidikan politik itu masuknya ini mah untuk yang sudah mau memilih, ya. Ya. Ternyata prosesnya ternyata lama, gitu ya, pendidikan politik, dan itu bercermin umpamanya di pergerakan itu, ya, itu memang lama mereka melakukannya. Baik, Pak, dulu setelah ya. Amin. Yang menjadi sorotan kemarin itu dalam pemilihan generasi Gen Z sekarang. Yeah. Nah, dari mana konsep ini dapat diterapkan pada generasi tersebut? Artinya dari mana kita memulainya? Yeah. Itu satu. Kemudian kedua, Prometheus telah menerapkan nilai-nilai ini di masa yang dibikin. Makanya apakah sudah dijadikan sebagai salah satu mata ajaran wajib atau hanya selepas sekedarnya saja? Ya. Baik, saya mencoba merumuskan itu dengan teman-teman, khususnya di sini ada Pak Hendro, ada Ustadz yang lainnya juga, dan saya mencoba menggagas itu bersama-sama. Dan ini sangat-sangat efektif sekali. Kami membuka pemikiran anak-anak. Pertama misalkan dengan fiqhul lughah. Contoh Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah dari kata fataha yaftahu. Itu terbawa anak-anak itu. Apa sih artinya fataha, membuka itu? Dan kemenangan menggunakan kata al-fathu, the victory. Ada sebuah surah namanya al-fatah. Kenapa menggunakan diksi pilihan katanya al-fatah? Bukan dengan kata membuka ini kita sudah menang pada intinya. Anak-anak sekarang sudah mulai terbiasa berpikir seperti itu. Paling tidak terima kasih juga kepada Pak Adian, karena Pak Adian salah seorang di antara yang pernah memberikan bimbingan kepada kami dalam konteks literasi. Pak Adian, literasi anak-anak, alhamdulillah setiap semester mereka sudah bisa, karena kami juga memberikan kepada mereka kebebasan untuk memahami, terutama dalam perspektif politik tentang konstitusionalisme, kemudian yang namanya tadi. Kami nyatakan saudara lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selanjutnya saudara berhak mendapat gelar Doktor Pendidikan Agama Islam dan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara telah doktor ke-307 pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Sekolah Bahasa Sarjana Universitas Muhammad Bogor. Akhirnya kami atas nama pribadi, pimpinan sidang dan pimpinan Universitas Muhammad Bogor mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang saudara peroleh bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Kami minta saudara Dr. Aman Sapudin LCMM dapat segera memperbaiki disertasi saudara sesuai dengan rekomendasi para penguji dalam waktu paling lambat 1 bulan. Sebelum ditutup, kepada saudara Dr. Aman Sapudin LCMM dipersilakan untuk menyampaikan kata sambutan maksimal 5 menit. Pada para pembina, terutama promotor dan juga para dosen yang saya muliakan, penguji juga, bahkan seluruh sivitas akademika, Pak Hendri dan juga yang lainnya yang ada di sekretariat. Ini adalah amanah yang begitu berat buat saya, Pak Andin, dari kampus tentu saja maupun dari para dosen. Amanat ilmiah adalah amanat yang mengingatkan kepada saya satu hal,
Apakah kita melakukan ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Karena itulah nanti ketika seorang yang ahlul Quran dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ditanya apa yang sudah kau lakukan? Apa sudah melakukan ini itu dan lain sebagainya, membaca dengan penuh tadabbur dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, Allah mengatakan, apakah kau melakukan itu? Untuk siapa kau lakukan itu? Orang tersebut mengatakan, untukmu ya Allah, dan Allah mengatakan bohong. Inilah yang saya takutkan dan insya Allah kita takutkan. Semoga apa yang disampaikan dan diamanahkan oleh semuanya pada kesempatan ini. Saya secara pribadi melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tentu saja bisa memberikan sumbangan juga untuk mendekatkan siapapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Politik bagi kita atau bagi kami adalah bagaimana mengajarkan kesadaran untuk mampu bertanggung jawab suatu saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah semua kenikmatan termasuk pilihan yang kita lakukan apapun itu adalah kenikmatan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir saya haturkan terima kasih juga kepada seluruh keluarga tercinta di sini hadir istri tercinta ya Ustazah Haji Suyanti dan juga sebenarnya masih mahasiswa di sini Pak Amin. Ya, saya ajak untuk menyelesaikan ya mudah-mudahan ya. Kemudian dan seluruh yang lainnya pengurus yayasan dan teman-teman yang lain juga yang terpenting tentu saja untuk ibunda dan ayahanda almarhum almarhumah, mudah-mudahan keduanya melihat yang dikerjakan oleh anaknya adalah ilmu yang bermanfaat insyaallah dan menjadi anak soleh yang selalu mendoakan orang tua kita semuanya. Barangkali itu Prof, sekali lagi saya haturkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama saya berada di sini Prof Didin ya selalu mengganggu Prof Din ya dalam waktu-waktu tertentu. Mohon maaf Pak Din juga. Sekali lagi saya haturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya dan terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Dr. Aman Syafruddin LCMM dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Ramadan dan Uji dimohon untuk berdiri di depan untuk diabadikan bersama Dr. Ada semua tidak bisa. Bapak desain tadi di bawah. Terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum. Hai, waduh ini anakku, cucu-cucu semua terima kasih. Ayo. Baju mama. Baju mama.